Oke, kali ini kita akan melakukan sebuah perbaikan turbo Pajero Dakar, yang mana keluhannya turbo ini tidak memiliki tenaga dari keluhan yang punya mobil. Jadi bisa kemungkinan turbonya itu bocor, ventinya atau tidak bekerja atau lain sebagainya. Oke, kita buka turbo ini. Yang pertama kita kendorin semua baut-bautnya. Ini jangan lupa snap ring yang ada nempel di sini kita lepas. Ini udah kita lepas dulu. Kita buka bautnya semuanya. Setelah itu kita lepas. Kalau gini baut semuanya udah lepas, nih kita buka ini. Tapi ini kemungkinan besar, jadi di sini tuh ada air, ada kerak-kerak kayak gini nih, kelihatan. Nah, ini air. Kemungkinan besar ini air dari sini. Jadi ini bocor rembesan dari sini. Ini mengalir semuanya. Ini bisa juga ini dalamannya karat semua, entah gimana. Langsung kita buka aja. Kita panasin dulu pakai pemakit biar kita bukanya lebih gampang. Setelah kita panasin, kita ketok. Ini kita udah lepas. Nah, di sini banyak pembakaran yang tidak keluar. Jadi pembakaran di dalam semua. Kelihatan dari sini bahwasanya angin yang ada di mesin itu tidak keluar semuanya ke knalpot 100%, tapi melainkan ke atas balik. Tadi permasalahannya mungkin di sini kurang rapat atau kurang pas. Selanjutnya kita bongkar baut ini. Setelah itu kita keluarkan ini, ketok dengan perlahan. Tapi perhatikan ketoknya jangan satu sisi ya. Kalau satu sisi itu blade-nya akan rusak. Ketoknya dua sisi. Muter. Kita ketok perlahan-lahan.
Jadi kalau ketoknya kita kiri kanan itu rata, kipas ini nyaman. Tapi kalau ketoknya satu sisi pasti ada yang gompal satu. Jadi perlu diingat teman-teman, itu biasanya sering terjadi teman-teman yang suka mengetoknya cuma satu sisi. Selanjutnya kita buka ini baut ini sama ini. Ini jadi mengebukanya kebalik, beda sama mur-mur yang biasanya. Jadi ini ngebalik, ini yang sini dorongnya ke atas. Ini kita lepas. Kita pastikan asnya masih bagus, semuanya mulus. Ini masih bagus. Kalau sini sudah kena, udah baret atau udah kena, alamat turbo itu sudah nggak bisa di servis atau diperbaiki lagi. Kalau ini turbo AC masih bagus, di antara dudukan ini masih bagus, ini bagus. Nah, tinggal kita bersihin. Kalau sudah kita bersihin, kita balancing ulang, kita tes. Pasti ya insya Allah semuanya akan kembali normal lagi. Oke, kita bersihin dulu. Jangan lupa ini dipasang lagi biar gak hilang. Dan juga ini dibersihin. Gunanya kita bersihin ini ketika dibalancing lagi itu sudah nggak ada kotorannya, dalam artian kiri kanan tetap balan, nggak ada pemberat beban kotoran. Biasanya kayak gini kan banyak kerak-kerak oli dan lain sebagainya. Oke, ini kita udah bersihin semuanya. Ini dari keong atasnya, dari tengahnya cartridge, dari VND nya sudah bersih semuanya, nggak ada kotoran lagi kan. Udah, ini VGT nya udah lancar semuanya. Udah bersih, nggak ada kotoran lagi. Cartridge nya sudah bersih. Nah, setelah kita udah bersihkan semuanya, ini plate-nya sudah bersih semuanya, kita cek dulu bagian tempat ring. Ini bagian tempat ring. Tempat ring dipastikan ini enggak ada yang kena ya, enggak ada luka ataupun kena goresan. Ini yang biasanya teman-teman jarang diperhatikan. Jadi kalau di sini ya sudah kena, itu dikasih ringnya yang standar pun pasti dia tidak bisa, karena terlalu diameternya sudah gede. Nah, kalau ini masih standar, belum ada luka ataupun goresan. Ini tempat ring di sini nih. Nah, ini adalah ringnya standar dan orinya bawaannya. Kita cek dulu, kita masukkan dulu nih. Nah, kita masukkan semuanya sampai pas presisi. Nah, di sambungan sini ini ada selah nggak gitu. Jadi kalau memang sudah ada longgar, itu dipastikan dia udah nggak standar lagi, udah kemakan, atau posisinya kita ganti rim pun yang sekalian ori, itu pasti akan bocor. Makanya sering terjadi itu turbo tidak oblak tapi bocor. Itu permasalahannya ada di sini sebenarnya. Banyak kejadian teman-teman itu pernah bilang mau turbonya nggak oblak tapi bocor, malah turbonya ada oblaknya sedikit tapi nggak bocor. Itu perbedaan. Jadi perlu
teman-teman ketahui ya, turbo itu sebenarnya ada goyangnya. Kalau dari orinya tersebut dia itu ada panduannya 0, berapa dan 0, berapa. Setiap bermerek turbo itu pasti ada standarnya, kayak RED, dan lain sebagainya. Dulu saya pernah punya pedomannya, buku dari Jepang langsung. Jadi pedomannya ketika tipe ini itu dia harus ada renggang sekian mili, IHI sekian mili, garis sekian mili, dan lain sebagainya. Jadi kalau turbo sekarang itu yang istilah KW itu nggak ada goyangnya sama sekali. Jadi posisi ring sama ini udah padat banget. Ketika oli dari cartridge ini masuk, ini jadi nggak ada ruang untuk masuk ke dalam celah ini. Makanya turbo sekarang itu umurnya paling dipakai sebulan 2 bulan udah jebol. Karena kayak gitu, orang jadi tahunya turbo nggak oblak dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya itu pegangan yang salah ya. Jadi saya sendiri pernah mengetahui bahwasanya dari Jepang pun mengeluarkan turbo itu ada standarnya, dia goyang. Jadi untuk oli melunasi antara bushing dengan ini. Kalau kecepatan tinggi itu udah nggak ngejim lagi. Kalau turbo sekarang itu ketika di RPM tinggi atau di kecepatan tinggi itu turbo pasti akan kemakan sininya nih. Dan jika juga gimana, nggak ada standarnya, asal ibarat kata tuh ya jadi udah gitu doang. Jadi perlu perhatikan teman-teman, kalau memang turbonya goyang di mobil teman-teman sekalian itu tidak jadi masalah asalkan tidak bocor. Nah, gimana cara tahu mengetahui bocor atau enggaknya? Mengetahui bocor atau enggaknya itu biasanya kita lihat secara mata sendiri. Itu biasanya knalpot berasa putih. Nah, bisa juga berasa putih yang lembut gitu. Jadi begitu juga kalau mesin berasa putih, enggak tentu harus turbonya. Jadi bisa juga dari ring piston itu juga mempengaruhi berasal dari perasa putihnya. Setelah itu kita balancing ini, makanya kita bersihin semuanya biar balancingnya itu tetap standarnya, nggak ada kotoran-kotoran yang. Oke, kita sudah balancing semua. Kita rakit kembali turbonya. Jangan lupa balancingnya yang tadi udah dibalancing ditandain kembali biar ntar kita masangnya enak. Jangan lupa kita basahin ke oli. Kita cari ini posisi sambungan ini, posisinya di atas. Kalau udah bunyi kayak gitu berarti tandanya ring udah masuk. Setelah itu kita pasang. Kalau udah gitu kita tinggal cari tanda yang kita tadi balancing.
Ini tanda asnya. Setelah kita udah kelihatan tanda balancingnya, kita kencengin. Setelah kita sudah melakukan goncengan baut yang kita tadi sudah dibalancing lagi, kita akan merakit lagi. Pastikan lancar gigitinya. Kita tinggal masukkan saja posisi di sini nih. Kita ketok perlahan-lahan. Semuanya udah masuk, kita coba gigitinya lancar, semuanya udah rata, baru kita kencengin. Semuanya udah masuk rata, tinggal kita pasang baut. Setelah semua sudah selesai, kita pasang kembali back housing atasnya.
Setelah kita kencangin semua, kita pastikan tidak ada yang kendor lagi. Kalau sudah semua kencang, nah inilah hasilnya. Jadi ini perbaikan turbo Pajero yang keluhannya nggak ada tenaga, terlalu terlalu tinggi gasnya gitu. Jadi kita pastikan kita setel di sininya. Mungkin video dari saya sekian dulu.